Halo. 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 Halo, assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mbak? Saya cuma minta penjelasan nih. Minta penjelasan saya apa kerja sih? di Hong Kong. Terus? Saya pernah kerja di Hong Kong, finish kontrak. Selama 2 tahun finish kontrak. Terus saya cari majikan baru lagi. Tapi posisinya visa saya belum turun. Saya disuruh majikan sama agensi kerja di rumah majikan. Oke, terus? Yang pertama kali tanda tangan kontrak ambil saya tuh atas nama suaminya, Miss. Terus setelah nunggu 1 bulan lebih, visa saya nggak turun. Nggak tahu alasannya kenapa, saya juga nggak tahu. Oke, itu finish kontrak ya? Itu Posisimu finish kontrak? Itu posisimu finish kontrak atau bukan? Gimana, Miss? Itu posisimu finish kontrak atau bukan? Kontrak, Miss. Oke. Terus? Finish. Nah, terus setelah itu nggak turun visanya. Nah, setelah itu istrinya lah yang tanda tangan kontrak. Nah, terus itu tetap juga nggak turun visanya, Miss. Posisi saya udah kerja di rumah majikan 2 bulan. Oke. Nah, setelah itu agensi sama majikan bilang kamu pulang Indonesia dulu ya, nunggu visa di Indonesia begitu. Terus saya pulanglah ke Indonesia, Miss. Tanggal 8 November saya pulang itu. Pas di imigrasi, saya tuh nggak ada cap di paspor saya tuh nggak ada cap lambang merah atau apa. Cuman saya didenda itu, Miss, $100 berapa gitulah saya didenda. Kapan itu? Kamu kapan? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2002, Miss, tanggal 8. Nggak mungkin kalau didenda 100, Dok. Paling 230. Karena kan mungkin kamu harusnya extend, nggak extend itu. Mungkin segitulah, Miss, saya lupa juga, Miss. Mungkin sekitar itulah. Terus? Didenda, terus setelah didenda saya pulang. Itu selama saya di Indonesia, disuruh nunggu visa turun kan, tapi nggak turun-turun, udah hampir 1 tahun. Setelah ada kejelasan di imigrasi, katanya nggak bisa turun, katanya nggak tahu alasannya juga apa. Terus agensi sama majikan saya mengajukan banding supaya atas nama saya gitu, jika mencari majikan baru ke Hong Kong dikasih visa gitulah, Miss. Terus? Nah, setelah itu saya masuk ke PT, proses ulang kan. Di PT saya sudah hampir 6 bulan. Setelah dapat majikan, Miss, visa saya nggak bisa turun juga. Oke. Terus? Terus gimana ya, Miss ya? Apakah saya harus pindah negara atau gimana? Kamu ada apa, Dok? Kenapa nggak bisa turun? Ya saya juga nggak tahu karena imigrasi katanya nggak ngasih penjelasan kenapa nggak bisa turun. Kan ada 2, Dok. Kalau kamu bermasalah atau majikan bermasalah. Kalau majikan bermasalah kan nggak ada hubungan sama kamu kalau kamu mendapatkan majikan baru lagi. Paham nggak? Dulu pembantu saya itu, pembantu saya yang dulu juga pernah kita nggak bisa turun visa, tapi karena aku bermasalah dengan imigrasi, jadi visanya nggak bisa turun. Tapi setelah masalahnya selesai, pembantuku atas nama suamiku bisa turun visanya. Paham nggak maksudku? Berarti kan ceceku nggak bermasalah, yang bermasalah aku. Tapi sekarang yang nggak turun itu kamu, Dok. Berarti yang bermasalah itu kamu. Yang bermasalah itu kamu. Tapi saya finish kontrak loh, Miss. Iya. Saya ada buktinya finish kontrak. Ngerti. Pertanyaan saya nih, dulu pernah, Dok, 1 kali. Tapi saya bukan menuduh kamu ya. Saya cuma nanya aja. Dulu saya pernah ada anak finish kontrak itu nggak turun visa. Saya sama kayak kamu nggak percaya, nggak mungkin. Karena finish kontrak itu pasti turun visa. Mungkin majikanmu yang dulu nulis rekod yang kurang bagus, tapi itu bisa di-explain. Kecuali kamu pernah melakukan kriminal. Pernah nggak kamu sendiri melakukan kriminal? Maksudnya pernah dicatat sama polisi? Nggak pernah sama sekali. Oke. Seharusnya nggak ada masalah dong. Nggak pernah, Miss. Iya. Ya, makanya itu Miss juga heran. Kenapa visa saya nggak bisa turun ya? Sampai ini agensi yang di Indonesia, kenapa visa kamu nggak turun? Saya juga nggak tahu, Mam. Saya bilang, semuanya sudah saya kasih tahu tanggal segini saya pulang. Ini paspornya ada, surat finish kontrak juga ada. Tapi saya cerita, saya pernah masuk majikan selama beberapa bulan, terus suami istri tanda tangan kontrak saya, tapi nggak ada yang dikasih visa gitu loh. Atau mungkin bermasalah mungkin ya, Miss ya? Ya kalau majikanmu bermasalah, kamu ganti majikan, ya kan harusnya nggak ada masalah, sayang. Kan kamu sudah ganti majikan baru. Iya sih, saya Nah, juga ya. heran.
Makanya kan masalahnya ada di kamu atau di majikan. Kalau memang ada di majikan kan kamu sudah ganti pembantu, ganti majikan baru. Kenapa kamu masih tetap nggak bisa Ya, turun tapi visa? biasanya itu kalau seandainya kalau saya bikin kriminal itu kan seharusnya kan ada buktinya itu ya Miss ya. Kalau saya memang pernah kriminal, tapi kan nggak ada sama sekali. Saya juga nggak pernah berurusan sama polisi, majikan yang dulu juga nggak pernah ada panggilan dari polisi, nggak pernah Miss. Iya, biasanya kalau kayak gitu imigrasi nge-reject itu pasti ada alasannya. Karena dulu saya pernah engkel-engkelan sama imigrasi karena anakku itu nggak ngaku sama sekali. Anakku itu pernah nggak ngaku sama sekali. Ya, mungkin part-time kamu ketahuan. Kalau anakku dulu itu pernah kok ada satu konten di tempat saya, finish kontrak nggak bisa turun visa, itu ada satu konten. Gara-gara dia ditangkap polisi nyuri ayam. Itu pernah, satu kali itu. Aku sampai bertengkar sama imigrasi karena dia nggak cerita sama saya kalau dia pernah mencuri ayam. Jadi kan saya nggak tahu nih, mungkin kamu ketangkep waktu part-time. Kan kita nggak tahu juga. Karena Saya nggak pernah part-time Miss. kamu bilang sebelum masuk majikan part-time di rumah majikan. Oh ya iya itu mungkin kesalahan saya itu kali Miss ya. Iya, makanya kan saya bilang, berarti ya memang kamu nggak bisa masuk ke sini dong. Oh berarti udah nggak bisa ya. Seharusnya bisa. Majikan saya yang baru suami istri itu yang tanda tangan kok nggak bisa lulus ya bisanya ya. Oke, itu nggak bisa lolos nggak ada masalah. Mana ya? Nggak ada masalah, tapi kenapa kamu sama majikan lain juga nggak bisa lulus? Berarti kan kalian berdua itu bermasalah. Kamu dan majikanmu itu bermasalah. Mungkin ada yang laporin kamu waktu part-time. Kan sama-sama nggak tahu. Bisa jadi sih. Kan saya selalu bilang, jangan pernah part-time saat kamu masih nunggu proses. Jangan pernah part-time saat kamu masih proses. Miss Yuni itu sangat cerewet sekali loh. Bener lah, nggak punya uang nggak apa-apa, tapi kan kamu masih punya masa depan. Tapi Miss ini kan majikan saya yang baru sekarang ini itu kan banyak masalahnya apa ya di calon ini saya kok nggak bisa turun visa. Dia bilang pokoknya saya nanti kirim surat ke Indonesia gitu, kalau suratnya sudah sampai nanti fotoin kirim ke saya, kata imigrasi ngomong begitu. Tapi sampai sekarang suratnya nggak ada datang tuh Miss. Karena imigrasi tidak akan pernah menceritakan apa yang terjadi, sayang. Imigrasi tidak akan pernah menceritakan pada siapapun. Seperti yang aku bilang dulu, anakku finish kontrak. Jadi aku sama dia tuh bareng ke imigrasi loh. Jadi aku ngomong sama imigrasi, ini anak lo bilang dia nggak punya kriminal. Terus habis itu imigrasi bilang, tanyakan dia pernah kasus polisi. Dia bilang nggak ada. Habis itu ada satu kertas, itu pun saya nggak boleh ngeliat. Suruh cecenya ngeliat, dia ada tanda tangan sesuatu. Jadi sebenarnya alasan itu sangat pribadi sekali ya. Imigrasi itu nggak akan memberitahukan siapapun, itu memang benar. Polisi pun tidak akan pernah memberitahu. Jadi hanya kamu yang tahu. Dan kalau kamu memang benar-benar tidak melakukan apa-apa tapi ditahan, berarti partaimu itu yang bermasalah. Kan belum turun visa, kenapa kamu kerja? Iya, berarti itu loh. Berarti saya udah nggak bisa masuk Hong Kong lagi ya, Miss? Wah, kalau itu saya nggak tahu dong bisa masuk Hong Kong atau enggaknya. Kan itu saya di blacklist ya, Miss ya? Loh, itu hak mutlaknya imigrasi. Cuma dikasih sanksi gitu. Nggak ngerti dong, iyo putusannya imigrasi dong. Makanya saya nanya, kenapa kamu mau part-time di rumah majikan sementara kamu belum ada visa? Iya sih, itu kesalahan saya kemarin. Karena kan si agensi bilang pasti turun gitu. Pokoknya kamu sudah masuk aja gitu. Ya aku masuk, posisinya itu saya berdua loh nih sama temanku orang Blitar. Sama dia juga nggak bisa turun visanya. Iya, karena kita melakukan kriminal secara langsung dan tidak langsung, kalian tidak menyadarinya. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Kenapa aku cerewet banget, jangan melakukan part-time, jangan ini, jangan itu, jangan jualan online. Itu Miss Yuni sebenarnya mengingatkan bagi yang mau, ya bagi yang nggak mau ya nggak apa-apa. Kan Miss Yuni selalu bilang mengingatkan bagi yang mau. Bukan berarti saya harus menyinggung semua orang, enggak sayang. Bener nggak sih? Jadi Miss Yuni tuh selalu mengingatkan. Negara ya Miss ya? Ya, saya tidak berani mengatakan apapun, Mbak. Itu hak mutlak yang jenengan. Hak mutlaknya jenengan mau seperti apa itu hak sampean. Iya. Ya berarti memang udah nggak bisa Miss ya, udah nggak apa-apa lah. Ikhlas Miss, memang kesalahan dari saya toh. Karena itu kan
akan selalu bilang, hati-hati kalian tidak menyadarinya tapi kita sendiri yang mampus. Benar nggak sih? Agent cuman ngomong aja Mbak, yang tewas itu kita sendiri, nggak mungkin orang lain. Kita sendiri yang mati. Iya. Agent itu cuman ngomong aja. Benar nggak sih? Benar, tapi sekarang majikan itu kan saya masih kontekan sama majikan yang kemarin. Dia bilang katanya saya udah ambil yang nolongin di rumah 2 orang Filipin, bisa turun katanya visanya. Nah ini pertanyaannya, kalian berdua kenapa kamu nggak bisa? Benar nggak sih? Jadi ini pertanyaannya pada kalian, kenapa kalian nggak bisa? Kan aneh toh? Yes, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa nih. Pindah negara aja, belum rezeki saya. Iya, belum rezeki. Iya, Miss, bener. Belum rezeki. Kalau sudah rezeki itu tidak kemana. Kamu kejar pun kalau bukan punyamu juga hilang sayang. Iya, benar Miss. Lagian saya juga udah legowo, nggak apa-apa lah. Aku tunggu ya. Aku tunggu kabar terbaik deh. Pindah negara aja. Oke. Mudah-mudahan yang terbaik lah. Terima kasih sayang. Yo, bye-bye. Oke, jadi konten saya mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu ada salah satu mbaknya. Karena itu dari situlah saya mengatakan walaupun finish kontrak tidak ada jaminan 100% visanya akan turun. Ini karena dari pengalaman saya 3 tahun yang lalu di mana finish kontrak nggak bisa turun visanya. Sampai saya tuh berengkel lah. Saya ngerti dewe, saya itu punya sifat berengkel dan saya tidak percaya, kan nggak mungkin finish kontrak nggak bisa turun visa. Nah akhirnya saya sama salah satu mbaknya ini datang ke imigrasi. Saya menanyakan dan imigrasi itu tidak mau mengasih tahu kenapa dia tidak turun visa. Dan akhirnya saya bawa dia dan dia menanyakan sama mbaknya sendiri, kamu harus ngomong sama agenmu, kamu kenapa? Jadi mungkin kalian akan lihat pernah satu konten saya itu mbaknya nyolong pitik krotos-krotos. Saya nggak tahu itu mencuri atau dia lupa bayar atau seperti apa. Dan dipikirnya kasusnya itu selesai, dia lupa. Ternyata kasus itu masih nyandung. Disitulah saya baru tahu, baru ngeh bahwa finish kontrak tidak ada jaminan bisa turun visa. Jika kalian pernah melakukan kriminal, baik kalian sadari ataupun tidak sadari, baik kalian akui atau tidak. Jadi walaupun kalian tidak mengakui nggak apa-apa, tapi masalahnya visamu nggak bisa turun. Benar nggak sih? Jadi bukan karena kalian enggak Miss aku nggak apa-apa. Iya, saya juga bilang nggak apa-apa, tapi kan kita nggak tahu. Imigrasi kan punya rekod kalian semua. Jadi nggak bisa dong ngomong nggak masalah Miss, nggak masalah. Iya nggak masalah bagi kamu, tapi masalah bagi imigrasi. Nah Miss Yuni setiap saat, setiap waktu selalu mengingatkan kalian, jangan jualan online, jangan nyebrang jalan belum waktunya, jangan buang sampah sembarangan, buang putung rokok kalau kalian ngerokok, jangan ini, jangan itu. Kenapa? Karena imigrasi Hong Kong itu rekodnya bener-bener jos gandos. Jadi dari KTP kita aja kelar hidup kita. Ada yang komplain tentang kita dan dia tahu KTP kita, itu pun sudah kelar hidup kita. Karena itu saya menghimbau buat teman-teman yang lain, yuk sadar diri. Yuk tujuan kita fokus satu aja, bekerja. Gak usah bisnis-bisnisan, gak usah ini, gak usah itu. Kenapa? Karena kita akan pecah, pikiran kita pecah, akhirnya kita stres. Nah saat kita stres dan kita tidak tahu alasannya kenapa kita tidak bisa turun visa. Saya mengingatkan berkali-kali, tuh saya mengingatkan malah kalian caci maki kan yo repot no. Bener gak sih? Kan jelas-jelas itu membuat saya jadi bingung. Ini diingatkan kok malah ngamuk, ini piye toh ceritanya. Ya, jadi buat teman-teman jangan merasa bahwa saya membenci kalian. Saya itu tidak ada alasan untuk membenci kalian. Saya tidak ada alasan untuk tidak menyukai kalian. Saya cuma ingin kalian yang terbaik. Itu aja dari saya dan selalu semangat. Ingat, Hong Kong tidak seindah profil. Jadi kalau kalian mengira bahwa Hong Kong itu bebas, Hong Kong itu bisa seperti ini, seperti itu. Dan saya selalu mengingatkan, awas, semua diawasin. Ya benar, kalau nggak ada yang laporin nggak akan ketangkep. Tapi apa iya kita nunggu orang melaporin dulu kita baru hati-hati? Kan kita tidak tahu siapa yang suka sama kita dan siapa yang tidak suka sama kita. Bener gak sih? Besti aja bisa berbohong, suami aja bisa curang. Apalagi orang lain, apalagi orang-orang yang punya rasa iri dan dengki pada kita. Jadi
Saya lebih menghimbau untuk berhati-hati di dalam segala tindakan kita, lebih berhati-hati di dalam setiap tingkah laku kita. Ingat, kita di sini adalah perantau. Tujuan kita mengais rezeki, kita merasa cukup dengan rezeki kita pulang ke Indonesia. Kalau Anda punya keluarga di Hong Kong, ya mungkin masih pikir-pikir seperti saya. Tapi tetap kan tujuan awal kita adalah merubah nasib keluarga yang ada di Indonesia. Ingin menjadi lebih baik lagi. Karena itu fokus, nggak usah mikir bisnis ini, bisnis itu, investasi sana, investasi situ, mikirin traveling sama si cowok seperti ini, seperti itu, akhirnya buka restoran sama si cowok seperti ini, seperti itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Fokuslah mencari uang, sudah cukup pulang. Ya, itu aja pesan dari saya. Setiap saat, setiap waktu saya tidak pernah capek untuk mengingatkan kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.